Hasil mengejutkan didapat timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia secara permainan mendominasi jalannya pertandingan saat melawan Cina. Namun, solidnya pertahanan Cina dan kesalahan bek timnas Indonesia harus dibayar mahal dengan kekalahan 2-1 atas Cina. Kekalahan ini mempengaruhi perebutan jatah lolos ke Piala Dunia. Bagaimana peluang timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Yuk simak videonya. Bagi para penggemar timnas Indonesia, jangan lupa like dan subscribe. Timnas Indonesia tidak boleh berlarut dalam kesedihan usai menelan hasil negatif di dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bulan Oktober ini, timnas Indonesia harus puas bermain imbang melawan Bahrain saat laga tandang. Laga ini seharusnya Indonesia menang, namun kemenangan timnas Indonesia harus dirampok oleh wasit yang tidak adil. Harapan meraih poin penuh hadir ketika laga melawan Cina, namun lemahnya lini belakang timnas membuahkan gol untuk timnas Cina. Dua gol Cina terjadi karena kesalahan bek Indonesia yang ragu membuang bola dan telat menutup pergerakan pemain Cina. Dua kali kesempatan emas naik ke posisi 2 klasemen hilang sia-sia. Dari target minimal 4 poin diraih di bulan Oktober ini, timnas Indonesia harus puas hanya meraih 1 poin. 1 poin tambahan membuat timnas Indonesia masih bertahan di peringkat kelima klasemen sementara dengan raihan 3 poin dari 4 pertandingan. Meski timnas Indonesia belum meraih 1 kemenangan, namun mimpi timnas Garuda untuk menggapai Piala Dunia masih bisa terwujud. Timnas Garuda meski berada di posisi kelima klasemen dengan raihan 3 poin, JHS dan kawan-kawan ini hanya terpaut 2 poin dari peringkat 2 yaitu Australia. Peringkat pertama dan kedua akan otomatis lolos ke Piala Dunia. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat yang menjadi target realistis bagi timnas Indonesia juga masih bisa dijangkau karena Indonesia hanya terpaut 1 poin dari peringkat ketiga dan keempat yaitu Bahrain dan Arab Saudi. Dengan ini dipastikan perburuan tiket menuju Piala Dunia di grup C masih begitu sengit dan semua tim masih bisa memiliki kesempatan untuk lolos ke Piala Dunia. Timnas Indonesia masih menyisakan 6 laga lagi di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ini, di mana timnas Indonesia akan memainkan 4 laga home dan 2 laga away. Terdekat, timnas Indonesia akan melawan 2 raksasa Asia, yaitu Jepang di tanggal 15 November dan Arab Saudi di tanggal 19 November. Kedua laga tersebut rencananya akan dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai timnas Indonesia butuh sedikitnya 15 poin untuk lolos sebagai runner-up atau minimal berada di posisi ketiga atau keempat. Saat ini, timnas Indonesia sudah mengemas 3 poin. Itu berarti timnas Indonesia masih membutuhkan 12 poin tambahan di 6 laga tersisa. Apakah realistis? Secara hitung-hitungan, timnas Indonesia realistisnya dapat meraih 9 poin tambahan dari 3 laga home, yaitu saat menjamu Arab Saudi di bulan depan dan 2 laga home menjamu Bahrain dan Cina di tahun depan. Melawan Arab Saudi yang saat ini masih inkonsisten harus bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia. Timnas Indonesia di laga awal bisa menahan tim asuhan Roberto Mancini tersebut saat laga tandang. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, timnas Indonesia akan bermain secara maksimal. Di laga ini, kemungkinan besar timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru yaitu Kevin Dix. Kevin Dix yang berposisi sebagai pemain belakang diharapkan bisa meredam penyerangan dari Arab Saudi. Selain laga melawan Arab Saudi, 2 laga melawan Bahrain dan Cina juga harus dimanfaatkan untuk meraih poin penuh. Kedua laga tersebut dimainkan di Indonesia. Meski pertemuan awal Indonesia gagal menang saat melawan keduanya, tetapi jika Indonesia bisa memperbaiki lini depan dan lini belakang yang minim kesalahan, kedua laga ini adalah yang paling berpotensi untuk meraih poin penuh. Andai kata timnas Indonesia menang di 3 laga ini, tambahan 9 poin akan membuat timnas Indonesia mengumpulkan 12 poin. Ketiga laga tersebut setidaknya harus bisa dimaksimalkan oleh Sinteyong jika masih ingin memiliki asa untuk menuju ke Piala Dunia. Selain itu, timnas Indonesia juga masih menyisakan 3 laga. 2 laga melawan Jepang dan 1 laga melawan Australia. Laga melawan Jepang pertemuan pertama terjadi di GBK. Laga ini adalah laga yang sangat berat bagi timnas Indonesia, mengingat Jepang adalah tim terbaik di Asia dan belum terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia ini. Dari 10 laga yang dilalui, Jepang meraih 9 kemenangan dan 1 hasil imbang, dengan catatan fantastis yaitu 39 memasukkan dan 1 kemasukan. Selain lini depan yang menakutkan, lini belakang timnas Jepang juga kokoh dalam bertahan. Bahkan satu-satunya gol kemasukan Jepang dibuat oleh pemain belakangnya sendiri. Imbang melawan Jepang tentu sudah sangat luar biasa. Jika timnas Indonesia
mampu menahan Jepang di GBK, maka timnas Indonesia akan mendapatkan 1 poin tambahan. Jika pertahanan Indonesia solid seperti saat melawan Arab Saudi dan Australia, layaknya masih mungkin jika timnas Indonesia setidaknya meraih 1 poin dari 2 pertemuan ketika melawan Jepang. Pertandingan melawan Australia juga bisa dimaksimalkan dengan meraih hasil imbang. Laga ini dilaksanakan di Australia. Bisa saja Indonesia menahan imbang Australia di laga ini, asal performa Indonesia seperti saat pertama bertemu di GBK. Jika berhasil menahan imbang Australia, maka Indonesia akan mendapatkan 1 poin tambahan. Tentu susah bagi Indonesia untuk meraih sisa target poin, yaitu sebanyak 12 poin. 12 poin itu sama saja artinya dengan meraih 4 kemenangan atau 3 kali menang dan 3 imbang di 6 sisa laga. Melihat lawan yang begitu sulit, tentu target poin tersebut cukup berat. Jika seperti analisa di atas, target meraih poin penuh bagi timnas Indonesia yang paling cukup realistis adalah saat melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Karena ketiganya berlangsung di Indonesia. Jika Indonesia dapat meraih poin maksimal dari ketiga laga tersebut, maka poin Indonesia akan bertambah 9 poin. Dan 3 laga sisa melawan Jepang dan Australia, Indonesia diharapkan mampu menambah 2 poin. Dengan demikian, tambahan 11 poin di sisa 6 laga akan menjadikan timnas Indonesia memiliki 14 poin di akhir klasemen. Ini sudah hampir sama seperti target awal Erick Thohir. Untuk melaju ke putaran selanjutnya, timnas Indonesia juga bergantung pada pertandingan lain. Kita tentu berharap timnas Indonesia bisa melaju jauh. Namun, kita juga tidak bisa membebani timnas Indonesia dengan target yang tinggi tersebut. Timnas Indonesia diharapkan mampu bermain dengan baik, meminimalisir kesalahan yang ada, dan meraih hasil maksimal di setiap pertandingan. Melaju hingga ke putaran ketiga Piala Dunia dan lolos ke Piala Asia itu sudah menjadi prestasi yang sangat bagus bagi timnas Indonesia. Dalam sepak bola, semua bisa terjadi di atas lapangan. Timnas Indonesia bisa saja meraih kemenangan di setiap laga, namun juga bisa sebaliknya, yaitu tidak lolos ke putaran keempat atau ke Piala Dunia. Kita akan selalu mendukung timnas Indonesia di setiap laga dan apapun hasilnya. Menurutmu, masih realistiskah Indonesia lolos ke Piala Dunia?